Tersangka HD bersama pasangannya SS warga Tasikserai Timur Bengkalis harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai ditangkap oleh aparat kepolisian. Kasus terungkap dari kejadian kebakaran sebuah mobil pick-up. Di mobil ditemukan sesosok yang sudah tidak dapat dikenali akibat luka bakar. Polisi yang tiba di TKP lalu melakukan penyelidikan. Jasad yang terbakar teridentifikasi bernama Hendra. Saat dimintai keterangan terkait sesosok jasad ditemukan di mobil yang terbakar, Hendra mengakui bahwa jasad tersebut bukan dirinya. Namun seseorang yang memang dijadikan korban sesuai rencananya merekayasa kematian sendiri untuk mendapatkan klaim asuransi kematian. Jasad korban pembunuhan itu ternyata seorang penderita gangguan jiwa yang dibawa tersangka dari kota Duri dengan diiming-imingi makanan dan pekerjaan agar korban bersedia ikut. Oke, ini mungkin menimbulkan banyak pertanyaan di benak kita karena ini nampaknya ini murni kejahatan murni kejahatan. Maka dari itu kita langsung akan tanyakan kepada Kapolres Bengkalis, ada AKBP Indra Wijatmiko. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Pagi Pak Kapolres, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Pak Kapolres, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Kalau melihat kasus ini Pak, nampaknya di luar akal sehat kita begitu. Nah, seperti kita melihat film-film saja, mungkin bisa dijelaskan kronologi Pak sejak awal, silahkan. Baik, kronologisnya adalah satu mobil pick up dengan nomor polisi BM 8418 DWM yang di dalamnya ditemukan mayat tubuh manusia dalam keadaan hangus terbakar. Di sini anggota kami melakukan olah TKP dan sudah mendapatkan identitas nama siapa pemilik mobil ini dan lalu istrinya. Namun istrinya menolak untuk kami lakukan autopsi. Disitulah oleh istri bahwa lanjut, Pak, silakan dilanjut Pak, mohon maaf tadi terputus. Dan kami mendapatkan kejanggalan di sini. Seorang istri tenang saja melihat suaminya mati tidak wajar dan tidak mau dilakukan autopsi. Dan dari situlah kami melakukan penyidikan lebih lanjut lagi dan berkembang. Baik. Tapi perlu kita Ya Pak Kapolres, kalau tadi kami menyimak apa yang Anda sampaikan, nampaknya ini sudah direncanakan betul-betul matang antara Pak Sutri ini ya Pak ya? Ya, betul sekali. Mereka ini sudah mengatur semuanya dengan istrinya. Sebelum terjadi hal tersebut, Pak Hendra berbicara dengan istrinya akan melakukan sesuatu yang terjadi untuk melunasi utang-utangnya. Oh. Oke. Total hutang berapa memang Pak informasi ya? Baik, hutang itu sebesar 180 juta ya Pak? Juta. Okay. Yang dihasilkan dari klaim asuransi ini nanti total nominalnya? Kurang lebih 150 juta. Sudah sejauh mana Pak proses klaim asuransi berjalan Pak? Ya, pada saat kejadian istrinya langsung menelepon asuransi dan sudah mempersiapkan semua persyaratan asuransi, tinggal setor dan mungkin dalam waktu dekat 3 hari, 4 hari asuransi akan cair. Tapi sebelum itu terjadi, aparat kepolisian sudah lebih dulu ya Pak ya? Halo? Halo Pak? Ya? Ya bisa diulang Pak, bisa diulang? Mohon maaf, mungkin hands-free-nya bisa sedikit didekatkan ya Pak ya pada saat berbicara karena sempat terkendala pada saat Anda menyampaikan informasi. Terima kasih Pak. Bisa diulang Pak? Baik. Setelah terjadi terbakarnya mobil, istrinya melakukan koordinasi, telepon pegawai asuransi. Dan istrinya sudah mempersiapkan berkas-berkas persyaratan asuransi. Tetapi
sebelum asuransi dicair, anggota kita sudah berhasil mengungkap dan menangkap suaminya. Oke. Sang suami sempat melarikan diri tidak sih Pak atau bersembunyi di daerah mana begitu? Baik, suaminya bersembunyi di daerah Ciakbulu, Kabupaten Kampar. Proses suami istri ini mencari korban, Pak, mungkin Ya. bisa juga dijelaskan, diceritakan, Pak Kapolres. Baik, suaminya memang menargetkan ODGJ dikarenakan mungkin menurut mereka ODGJ itu tidak mungkin dicari oleh keluarganya pada saat dibunuh, dan itu mungkin mereka mengatakan bisa meninggalkan jejak. Dan bagaimana ODGJ ini bisa termakan ya oleh ajakan pelaku ini, Pak? Baik, ODGJ ini pada saat pelaku makan somai, dia minta makan somai, dibayar, dan ODGJ juga diiming-imingi untuk mendapatkan pekerjaan. ODGJ lalu ikut ke mobilnya, dan disitulah ada terjadi niat untuk membunuhnya. Oke. Artinya memang sudah direncanakan, bahkan kemudian ini masuk juga dengan pasal pembunuhan berencana artinya Pak Kapolres? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi pasal yang diterapkan Sangkakan, Pak? dengan ancaman hukumannya, Pak Kapolres? Baik, pasal diterapkan yang kita tetapkan adalah pasal 340 junto 338 junto 55 ayat 1 KUHP pidana. Ancamannya? Pasal 3, ancamannya yaitu pidana mati atau seumur hidup. Oke. Oke. Baik, luar biasa. Semoga jajaran penyidik bisa menggali keterangan lebih dalam dan menggali bukti lebih dalam juga ya, agar terpenuhi ya Pak ya ancaman pasal tersebut ya Pak Kapolres ya, dan juga bisa mencapai hukuman maksimal. Baik, informasi awal Mbak, kami hari ini melakukan rekonstruksi, penggalian kuburan untuk lebih lanjut lagi penyidikan kami, dan saya pribadi sudah menghadap Kajari untuk meminta hukuman ini harus tuntut sesuai dengan pasal yang berlaku, jangan dikurangi lagi. Baik, kita apresiasi langkah tersebut dan juga apresiasi langkah penyidik juga. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Kapolres Bengkalis atas informasinya pagi hari ini. Salam untuk jajaran di sana Pak Kapolres. Sukses selalu, sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak dan Mas.